Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di Meet yang berikutnya ini dan anak-anak dalam keadaan sehat nggih? Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum masuk ke materi, kita akan memulai dengan doa sebelum belajar bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tadi kegiatan kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Diminta absen dulu yang hari ini hadir, Mas Akbar. Hadir, Bu. Ihsan. Tidak. Dava. Tidak ada. Irfan. Ada, Bu. Niken. Tidak. Terus Rido. Bu. Oke. Lala. Ada, Bu. Triani. Ada, Bu. Ya, nggak apa-apa. Hari ini 5 anak yang hadir. Terima kasih untuk anak-anak yang tetap semangat mengikuti pelajaran walaupun hanya lewat virtual meeting. Ya. Di Meet sebelumnya, kita sudah membahas tentang materi kisah teladan Nabi. Kisah siapa kemarin yang kita bahas? Nabi Musa. Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa, kita membahas Nabi Ayub. Ya. Kita sudah belajar tentang Nabi Ayub, sudah belajar tentang keteladanan beliau. Kemarin kita sudah belajar tentang Nabi Musa, sudah separuh kisah yang sudah kita saksikan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi kisah Nabi Musanya. Untuk pertemuan sebelumnya, masih ingat tidak cerita Nabi Musanya sampai mana kemarin? Ada yang masih ingat? Sudah lupa? Kemarin kita membahas kisah Nabi Musa dari mulai beliau lahir, kemudian dibesarkan oleh istrinya Raja Fir'aun, kemudian sampai kemudian dia dewasa, dan apa ayo sampai mana? Sampai beliau ya kemarin ceritanya berhenti sampai beliau menikah. Anak Nabi Syuaib. Iya, pinter sekali Mas Arfan, putrinya Nabi Syuaib. Ya, cerita kita kemarin sampai di situ. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi karena kisah Nabi Musa ini panjang sekali ceritanya. Apa yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini? Sama seperti kemarin, setelah kita menyimak tayangan video, kemudian kita belajar hari ini, diskusi, kalian diharapkan bisa memahami kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, bisa menganalisis sikap apa saja yang dapat diteladani dari kisah teladan tersebut, dan yang paling penting bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Ya, jadi bisa memahami, bisa menganalisis, bisa menyimpulkan, dan menjelaskan juga, bisa menceritakan kembali, dan yang paling penting itu adalah kalian bisa mencontohkan, bisa meniru yang baik dari kisah ini apa, kemudian kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya apa? Manfaatnya yang jelas selain kita paham tentang kisah-kisah Nabi, ya kita jadi semakin mempertebal keimanan kita. Karena dulu perjuangan Nabi-Nabi itu sangat berat sekali untuk mendapatkan umat yang mau beriman kepada Allah. Nah, kita sebagai umat yang sudah hidup di zaman sekarang harus bisa mensyukuri ya nikmat iman yang sudah kita rasakan.
Nah, itu manfaat pembelajaran kita pada hari ini. Baik, langsung saja akan Bu Nita berikan video. Perhatikan baik-baik ceritanya. Silahkan disaksikan. Nabi Musa dan Harun akhirnya bertemu dengan Firaun yang didampingi beberapa penasihat berkata, "Apakah kamu berdua ini?" tanya Firaun. Nabi Musa pun menjawab, "Kami Musa dan Harun adalah pesuruh Allah. Kami diutus kepadamu agar kau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan penindasanmu dan menyerahkannya kepada kami agar mereka menyembah kepada Allah dengan leluasa dan menghindari siksaanmu." Fir'aun tertawa sinis dan mengejek Musa dengan mengatakan bahwa Musa tidak tahu diri. Dulu ia diasuh dan dibesarkan di istana Mesir. Kini malah berbalik menentang Fir'aun. Nabi Musa lalu menjawab bahwa semua itu dikarenakan ulah Fir'aun sendiri. Seandainya Fir'aun tidak memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki, tidak mungkin Musa dihanyutkan di sungai Nil dan akhirnya ditemukan dan diambil sebagai anak angkat oleh istri Fir'aun. Aku dikaruniai hikmah dan ilmu oleh Allah, dan aku diutus sebagai Rasul. Maka datanglah aku kepadamu untuk mengajak engkau dan kaummu menyembah Allah. Adakah Tuhan lain di atas bumi ini selain aku yang patut disembah? Kata Fir'aun. Ya, ada, yaitu Tuhanmu serta Tuhan seluruh alam semesta. Jawab Nabi Musa. Terjadi perdebatan antara Musa dan Fir'aun. Fir'aun akhirnya mengancam Musa dan Harun dengan berkata, "Hai Musa, jika engkau mengakui Tuhan selain aku, maka pasti engkau kumasukkan ke dalam penjara." Nabi Musa berkata, "Apakah engkau akan memenjarakan aku walaupun aku memberikan tanda-tanda kebenaran dakwahku?" Lalu Fir'aun menantang, "Datangkanlah tanda-tanda yang dapat membuktikan kebenaran kata-katamu." Musa kemudian melemparkan tongkatnya. Mendadak berubahlah menjadi ular yang merayap ke arah Fir'aun. Fir'aun pun lari ketakutan. Begitu Musa menangkap ular itu, berubahlah menjadi tongkat lagi. Meski mujizat Nabi Musa telah dikeluarkan, Fir'aun tetap belum percaya. Maka ia hendak mengumpulkan ahli-ahli sihir di seluruh kerajaan Mesir untuk bertanding melawan Nabi Musa. Pada hari yang telah ditentukan, berkumpullah para ahli sihir Fir'aun. Mereka melemparkan tali dan tongkat-tongkatnya. Tak lama kemudian, tali-tali dan tongkat yang mereka lemparkan itu berubah menjadi ular. Fir'aun tertawa dengan bangga menyaksikan keahlian para ahli sihirnya. Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat itu segera berubah menjadi ular yang sangat besar dan langsung memakan ular-ular para ahli sihir Fir'aun. Para ahli sihir itu merasa heran. Para ahli sihir pun berlutut jadi mengikut ajaran Nabi Musa. Mereka bertaubat dan hanya menyembah Allah saja. Fir'aun pun menjadi murka. Namun para ahli sihir itu tidak merasa takut. Para pengikut Nabi Musa makin lama makin banyak jumlahnya. Para pengikut Nabi Musa disiksa agar menjadi sesat dan mengikuti kembali perintah Fir'aun. Istri Fir'aun yang dulu merupakan ibu angkat Nabi Musa turut mengikuti ajaran Nabi Musa. Fir'aun langsung menyiksa Asia, istrinya sendiri, hingga meninggal dunia. Nabi Musa kemudian berdoa agar Allah memberi azab kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Negeri Mesir dilanda kemarau panjang, banyak pepohonan dan hewan ternak yang mati. Disusul badai yang merobohkan rumah-rumah mereka, dan wabah penyakit melanda di mana-mana. Dalam keadaan demikian, para utusan Fir'aun mendatangi Nabi Musa agar berdoa kepada Allah untuk mencabut azab itu. Nabi Musa akan bersedia berdoa jika Fir'aun berjanji membiarkan kaum Bani Israel pergi dari Mesir bersama Musa. Namun setelah azab itu berhenti, Fir'aun malah mengingkari janjinya, dan para pengikut Nabi Musa masih banyak yang disiksa. Kemudian datanglah wahyu dari Allah agar Musa mengajak kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Mereka berangkat secara diam-diam, namun pada akhirnya Fir'aun tetap mengetahuinya. Fir'aun dan ribuan bala tentaranya segera menyusul rombongan Nabi Musa. Ketika rombongan Nabi Musa telah sampai di tepi Laut Merah, mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan. "Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita," kata Nabi Musa sambil memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu juga, Laut Merah terbelah dan memberikan jalan kepada Nabi Musa beserta kaumnya. Setelah mereka sampai di daratan seberang,
Fir'aun tiba dan mengusung mereka melalui jalan di laut yang terbelah itu. Namun ketika Fir'aun dan para pengikutnya sampai di tengah-tengah, mendadak laut yang terbelah itu menutup kembali. Tenggelamlah Fir'aun dan para bala tentaranya, semua binasa tanpa tersisa. Sesudah selamat dari kejaran Fir'aun, Musa dan pengikutnya meneruskan perjalanan. Di waktu mereka kehausan dan tidak terlihat ada tempat mata air, Nabi Musa lalu memukulkan tongkatnya ke sebuah batu. Maka dari batu itu memancarlah air yang dapat mereka minum. Dan ketika mereka berada di semenanjung Sinai, mereka merasa kepanasan karena panas matahari. Di saat seperti inilah Allah memberikan nikmatnya berupa awan yang mengikuti dan melindungi perjalanan mereka. Ya, sudah menyaksikan semua ya videonya ya. Sudah, Bu. Nah, kemarin kisah Nabi Musa sampai pada Nabi Musa menikah. Kemudian tadi melanjutkan. Jadi setelah itu Nabi Musa kembali ke Mesir bersama dengan siapa tadi ya? Pengikut Harun. Nabi Harun, ya, berarti memperhatikan. Ya, Harun. Ya, kembali ke Mesir menghadap Raja Fir'aun ya toh sama Nabi Harun dan mengajak Fir'aun untuk apa? Ngajak piye mau? Menyembah kepada Allah. G. Jadi Nabi Harun dan Nabi Musa mendatangi Raja Fir'aun untuk apa menyampaikan ajaran agama Allah. Tapi apa yang terjadi? Raja Fir'aun gimana tanggapannya? Mau nggak dia disuruh menyembah Allah? Tidak. Tidak mau. Iya, dia tidak mau karena malah bertanya, memang ada Tuhan di dunia ini selain aku. Jadi dia menganggap dirinya adalah apa? Tuhan. Tuhan. Dia menganggap dirinya adalah Tuhan. Bukannya Tuhan itu hanya cuma saya gitu dia. Padahal dia itu juga adalah seorang manusia, tapi menganggap dirinya adalah Tuhan karena dia merasa paling berkuasa. Kemudian Raja Fir'aun tadi nantang, memang buktinya apa kalau kamu ini seorang nabi? Dia minta bukti gitu. Sama Nabi Musa ditunjukkan apa tadi? Ya, ditunjukkan mukjizatnya, tongkatnya berubah menjadi ular. Raja Fir'aun takut nggak? Takut, dia takut. Ditunjukkan takut, tapi gimana? Sudah beriman belum sama Allah walaupun dia takut? Belum mau. Setelah mukjizatnya ditunjukkan, dia tetap aja nggak mau beriman pada Allah. Kemudian Nabi Musa berdakwah kepada masyarakat Mesir. Kemudian umatnya bertambah. Nah, umat-umat yang beriman pada Allah ini sama Fir'aun dikapake? Disiksa. Jadi Fir'aun ini marah, merasa tersaingi. Tukang mengundang tukang sihir. Nah, akhirnya di hadapan orang banyak itu di arena yang lapang disaksikan banyak orang, penyihir-penyihir itu menunjukkan kemampuannya. Mereka mengubah tongkat sama tali menjadi ular. Ya, mengubah tali menjadi ular kecil-kecil yang jumlahnya sangat banyak. Nah, Nabi Musa tidak takut. Nabi Musa itu tetap tegar, berani. Walaupun disuguhkan dikon ngelawan penyihir yang banyak itu tadi, dia tidak takut. Dia sangat berani. Kemudian tongkatnya dilemparkan lagi berubah menjadi ular yang sangat besar. Ular kecil yang dimakan ular besar. Iya, ularnya yang dari tongkatnya Nabi Musa tadi kan karena besar sekali, dia memakan ular-ular yang kecil-kecil tadi habis. Dan para penyihirnya gimana? Setelah itu menjadi pengikut Nabi Musa. Iya, mereka kagum. Wah iya, ini ilmu seperti ini tidak bisa kita dapatkan ini. Ini bukan ilmu sihir ini sesuatu yang lebih besar gitu. Ini memang benar-benar sesuatu di luar ilmu kita. Wah, akhirnya semuanya tunduk, bersujud dan beriman kepada Allah. Wah, kemudian gimana Raja Fir'aun? Raja Fir'aun
kecewa, marah. Yaitu tadi, kemudian sing do melu-melu Nabi Musa do disiksa. Nah, setelah itu karena Raja Firaun itu sangat kejam kepada umatnya Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa berdoa Agar agar azab kepada iya, betul sekali Mbak Triani, menurunkan azab, menurunkan siksaan kepada kaum Raja Firaun tadi. Bagaimana azab yang diturunkan? kemarau. Kemarau panjang, kemudian terjadi wabah penyakit. Pokoknya tidak mengenakkan sekali azabnya. Kemudian setelah itu Raja Fir'aun itu meminta, prajuritnya Raja Fir'aun meminta sama Nabi Musa, udah tolong doalah sama Tuhan kamu, tolong ini azabnya diberhentikan, kami nggak sanggup. Gitu. Tapi kamu janji ya kalau ini nanti dikabulkan sama Allah, jangan menyiksa umatku lagi. Gitu Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi? Apakah Raja Fir'aun menepati janjinya? Tidak. Tidak. Melanggar lagi dia, mengingkari lagi. Diingkari mana? Tetap menyiksa. Bahkan siapa yang disiksa tadi selain umatnya? Siapa tadi? Asia. Siapa itu Asia? Istrinya. Istrinya sendiri pun disiksa. Asia itu kan juga ikut beriman, juga ikut ajarannya Nabi Musa. Nah, Fir'aun marah, semakin marah, istrinya sendiri saja disiksa sampai meninggal karena mengikuti ajarannya Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah untuk apa? Ya, meninggalkan Mesir. Meninggalkan Mesir. Umatmu ajaan pergi dari situ saja. Tapi ketika rombongannya Nabi Musa ini mau pergi tadi, apa yang terjadi sama Raja Fir'aun di apa ke? Dikejar, diuyak, pokoknya arep dibunuh, pokoknya arep dimusnahkan ini kaumnya Nabi Musa ini. Sampai pada Nabi Musa berhadapan atau sampai di tepi laut. Nah, sampai di tepi laut nggak bisa lewat. Di hadapannya cuma ada hamparan lautan yang sangat luas. Laut mana tadi ya? Laut Merah. Laut Merah, ya. Sampai di situ tadi Nabi Musa kemudian menunjukkan mukjizatnya lagi. Apa yang ia lakukan? Di bawah memukulkan tongkat. Nggih, pintar Mas Arfan, Mas Akbar. Bagus sekali. Menghentakkan tongkatnya ke tanah. Dan apa yang terjadi? Lautnya membelah. Jadi memberikan jalan, memberikan cara supaya Nabi Musa dan rombongannya bisa lewat. Jadi mereka bisa melewati dasar lautan dengan aman sampai selamat sampai di seberang, sampai di Palestina. Nah, kemudian rombongan rombongan Raja Fir'aun ini juga menyusul. Waduh, itu kok iso do lewat laut piye? Mereka menyusul, mengikuti di belakangnya. Nah, ketika sampai di tengah-tengah, apa yang terjadi? Laut yang terbelah kembali menyatu. Iya, menutup kembali. Jadi mau ngekei dalan rombongan Nabi Musa setelah Raja Fir'aun yang lewat, lautnya menutup kembali. Sehingga rombongan Raja Fir'aun Gelam. Mati kabeh di situ. Yes, itulah hukumannya untuk Raja Fir'aun dan rombongannya. Nah, bagus anak-anak tadi berarti sudah memperhatikan dengan baik. Nah, seperti kemarin sama tadi sudah menyaksikan video, sudah memahami kisahnya Nabi Musa.
Kita punya gambar. Nah, ada berapa gambarkah ini? Ada 4. Ya. Sama seperti sebelumnya. Ini ada gambar yang tidak berurutan. Sekarang Bunita ingin kalian memperhatikan gambar tersebut. Terlihat kan gambarnya? Ya, ada 4 gambar. Akan Bunita tanyakan kepada kalian mana yang pertama itu sesuai dengan cerita tadi. Coba siapa yo yang berani jadi yang pertama? Saya, Bu. Ye, Mas Akbar ya? Yang mana Mas itu yang pertama? Yang Nomor keempat. berapa? 4. Nomor 4. Coba jelaskan Mas. Fir'aun menantang Nabi Musa dan Nabi Harun. Oke, bagus. Nabi Musa dan Nabi Harun ingin mengajak Raja Fir'aun untuk beriman pada Allah, tapi dia tidak mau, dia menentang, dia mengingkari. Lanjut, siapa yang berani lagi? Coba rasa ditunjuk. Siapa? Yo, wes, minta kesuwen tak tunjuk. Mas Arfan, setelah nomor 4, gambarnya nomor berapa, Mas? Nomor 1. Nomor berapa? Ayo yang tepat. Nomor 2. Iya, nomor 2. Apa penjelasannya, Mas Arfan? Tempatnya berubah jadi ular besar. Iya, untuk apa? Nabi Musa menunjukkan apa itu berarti? Iya, menunjukkan mukjizat supaya Fir'aun ini beriman kepada Allah. Lanjut, Mbak Triani. Setelah nomor 2, nomor berapa ya? Nomor 3. Nomor 3. Bagaimana penjelasannya? Ular tali yang berubah menjadi ular-ular kecil. Dan tongkat itu berubah menjadi ular besar. Iya, itu tadi yang mengubah tali menjadi ular-ular kecil tadi siapa? Penyihir. Iya, penyihirnya suruhannya siapa? Fir'aun. Iya. Iya, jadi Fir'aun ini mengadu antara penyihir dan Nabi Musa. Coba kekuatannya itu hebat siapa gitu. Tujuannya mau mengalahkan Nabi Musa, tapi malah Nabi Musa menang. Berarti setelah ini yang terakhir adalah gambar nomor 1. Gambar nomor 1. Ya, gambar nomor 1 ini bagaimana penjelasannya Mbak Lala? Apa? Ayo. Raja Fir'aun menyuruh para prajuritnya untuk apa itu? Untuk menyelamatkan musuh Nabi Musa. Untuk menyiksa umatnya Nabi Musa supaya mereka itu berhenti beriman kepada Allah. Itu ya. Lanjut, ada 4 gambar lagi. 5, 6, 7 dan 8. Mas Wisnu, coba Mas, habis ini gambar mana ya urutannya? 8. Tahu, Bu. Mas Wisnu tadi telat.
Iya, nggak apa-apa. Yuk. Gambar nomor 8 ya. Nomor 8 bagaimana penjelasannya? Nabi Musa meninggalkan Mesir. Nomor 8 loh gambarnya. Coba Mas Hafid. Mas Hafid Isara, nomor 8 iki maksudnya apa ini ya gambarnya? Karena tadi umatnya Nabi Musa tadi disiksa, kemudian Nabi Musa apa? Memberi azab. Ya, berdoa kepada Allah untuk menurunkan azab. Azabnya berupa kekeringan, kemudian wabah penyakit, gitu. Ya. Coba lanjut. Siapa lagi yo yang bisa setelah nomor 8? Gambarnya nomor berapa ya? Nomor 8. Nomor 7, Bu. Nggih, pinter Jos. Nomor 7. Piye Mas penjelasannya? Nabi Musa menghentakkan tongkat ke tanah laut terbelah Laut Merah. Iya, membelah Laut Merah. Karena mau kemana tadi beliau? Ya, mau meninggalkan Mesir, mau menyelamatkan diri dari siksaannya Fir'aun. Ya. Setelah itu, nomor berapa? Ayo, siapa tadi yang belum? Itu. Mas Rido, oh iya belum, Bunita sampai kelupaan. Mas Rido, bar nomor 8, terus nomor 7, terus nomor piro, Mas? Mas Rido, where are you? Kamu di mana? 5, Bu. Nomor 5. Yakin? 6. Iya, 6 dulu. Apa itu 6 nomor 6 penjelasannya? Laut. Penjelasannya. Tadi Nabi Musa dikejar siapa toh? Dikejar Raja? Raja Fir'aun. Dikejar Raja Fir'aun. Terus pas rombongannya Raja Fir'aun ikut melewati laut, apa yang terjadi, Mas? Raja Fir'aun tenggelam. Nggih, lautnya menutup kembali sehingga Raja Fir'aun dan rombongannya tenggelam dan meninggal, tewas semuanya saat itu juga. Berarti yang terakhir gambar nomor 5. 5. Siapa yang tahu nomor 5 ini penjelasannya apa? Kok itu ada air meluncur-luncur itu apa yo? Dapat gimana nih anu tadi sih buka. Jadi setelah rombongannya Nabi Musa melanjutkan perjalanan, mereka menjumpai daerah yang tandus, kemudian nggak ada pepohonan, nggak bisa mau cari air minum sulit. Akhirnya tongkatnya dihentakkan lagi ke tanah dan muncul apa? Mata air. Mata air yang bisa mereka minum. Jadi itu adalah nikmat dari Allah untuk rombongannya Nabi Musa. Ya. Oke, wes nyaksikan video, kemudian wes mengurutkan gambar. Nah, sekarang ada tugas. Tugasnya, silakan kalian tulis mengapa Fir'aun tidak mau beriman kepada Allah dan bagaimana Nabi Musa menghadapi Raja Fir'aun. Sudah jelas belum perintahnya? Nah, silakan ditulis.
Pertanyaannya apa, Bu? Oke, saya ulang, Bunita ulang. Pertanyaannya adalah, mengapa Raja Fir'aun itu tidak mau beriman kepada Allah? Dan bagaimana Nabi Musa menghadapi Raja Fir'aun yang sikapnya seperti itu? Begitulah pertanyaan atau perintahnya. Silakan, kalian tulis. Bu, Ya, Nabi siapa, Bu? piye-piye? Nabi siapa, Bu? Nabi Musa. Tak ulangi nggih. Mengapa Raja Fir'aun tidak mau beriman kepada Allah? Dan bagaimana Nabi Musa menghadapi sikap Raja Fir'aun tersebut? Sudah jelas ya? Masih bingung nggak? Sudah jelas. Ya, sip. Dua menit lagi. Sudah ya? Ada yang sudah selesai? Sudah. Sudah. Oke. Yang sudah
Coba dibacakan jawabannya. Raja Fir'aun ingin menjadi Tuhan. Musa mendapat mukjizat dari Allah. Iya, terus sikapnya Nabi Musa bagaimana? Ya, Raja Fir'aun. Mengapa kok Raja Fir'aun ini tidak mau beriman kepada Allah? Karena dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, dengan sikapnya Fir'aun yang seperti ini, Musa menghadapinya bagaimana? Siapa yang tahu? Ayo bacakan. Nabi Musa menghadapi Raja Fir'aun dengan sabar dan tabah. Sabar dan tabah. Selain itu, wong Raja Fir'aun kisah kejeme loh padahal. Tapi Nabi Musa bagaimana? Berani, iya berani dan apa selain berani? Berkali-kali sama Nabi Musa diajak beriman, terus jaluk di apa jenenge? Tunjukkan mukjizat, wis ditunjukkan, tetap nggak percaya. Diadukan sama penyihir, udah menunjukkan mukjizatnya juga, masih tetap nggak percaya, malah menyiksa. Terus diturunkan azab, kemudian mengingkari lagi Raja Fir'aunnya. Tetap berusaha terus. Nah, nek berusaha terus itu berarti namanya apa? Nabi Musa ini memiliki sikap yang bagaimana? Pantang? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Iya. Walaupun awalnya itu ditolak, awalnya itu diingkari ajarannya, tapi beliau tidak mudah menyerah. Gitu ya. Terima kasih Mas Arfan dan Mbak Triani tadi yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya atau hasil menjawab pertanyaannya Bunita tadi. Nah, dari video kemudian diskusi kita, dari mengurutkan gambar tadi, kita bisa mengambil kesimpulan berupa keteladanan dari Nabi Musa. Antara lain, yang pertama di meet yang lalu itu mau mengakui kesalahan dan bertaubat. Yang kedua, ringan tangan membantu sesama, suka menolong, gitu. Pas ada orang bertengkar dia ikut membantu. Ada umatnya yang disiksa dia membantu. Yang ketiga, berani menyampaikan kebenaran. Walaupun yang dilawan itu adalah seseorang yang sangat kuat, yang sangat berkuasa. Kemudian yang terakhir, pantang menyerah dalam mewujudkan keinginan dan melaksanakan perintah Allah. Walaupun yang dihadapi itu sangat sulit, sangat berat, gitu, sangat sangat melelahkan, tapi beliau ini tidak mudah menyerah. Itulah kesimpulan dari keteladanan Nabi Musa. Nah, keteladanan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Yang pertama, anak-anak kalau salah ya jangan lupa untuk segera minta maaf. Minta apa? Minta maaf ya. Dan berjanji untuk tidak mengulangi. Jangan diulangi. Nek salah ki jadi bulan-bulani wae, jenenge kuwi ora menyesal. Kemudian suka menolong anak-anak sama teman-temannya nggih, yang ringan tangan sama orang tuanya. Itu juga ora usah dadak dikongkon, nggak usah dadak disuruh. Kalau memang orang tua membutuhkan bantuan kalian ya dibantu sebisanya. Nggih, nggak usah nunggu dioprak-oprak. Dikongkon bapak ibu ya ndang mangkat. Ora dadak dindende. Yo sik Mak, yo sik Pak. Langsung nek nggih ndang mangkat. Kemudian berani menyampaikan kebenaran. Nek kamu melihat sesuatu yang kamu rasa itu tidak benar, ya sampaikan. Kalau ada teman yang melakukan suatu kesalahan, ya kamu harus berani menegur, tapi dengan cara yang baik. Nah, pantang menyerah kalian sebagai seorang siswa, sebagai seorang murid, meskipun memiliki kesulitan dalam belajar, mungkin ada tantangan-tantangan, misalnya kalau kita belajar tentang PAI, kita ada hafalan-hafalan, itu kan harus terus berusaha, nggak boleh menyerah walaupun susah. Yeah. Ada tugas dari Pak Guru misalnya, kok angel men toh, yo terus males, jangan menyerah.
berusaha mungkin tanya ke saudaranya, tanya ke temannya, siapa yang bisa menjelaskan. Nah, itu adalah bagaimana kalian menerapkan keteladanan Nabi Musa. Itu. Untuk hari ini sepertinya cukup dari Bunita. Apa ada pertanyaan? Tidak. Tidak, sudah jelas semua? Sudah. Siap untuk meneladani Nabi Musa dalam kehidupan sehari-hari? Siap. Siap. Insya Allah, Bunita. Sangat berharap kalian bisa meneladani semua sikap Nabi Musa. Oke, untuk hari ini ada tes, ada soal latihan yang sudah Bunita share linknya di grup WA. Nanti kalian kerjakan setelah meet ini Terima kasih anak-anak semua. Bunita sangat bersyukur kalian bisa hadir dan bisa belajar hari ini dengan baik. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan bisa bertemu, mungkin nanti bisa di kelas langsung. Terima kasih ya anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin belajar, rajin sholat, rajin ngaji. Jadi anak yang soleh-soleha. Mari kita tutup pelajaran hari ini, meet hari ini dengan membaca doa selesai belajar bersama-sama. Allahumma arinal haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.